kasih Tuhan, kiranya kami selalu peka untuk merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami hari ke hari. Kadang terlampau mudah kami mengucapkan Tuhan pelihara kami. Kadang terlampau mudah kami mengucapkan Tuhan menolong kami. Tapi kami mungkin sendiri tidak dapat merasakan dengan pasti seperti apakah pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Maka ajar kami untuk peka, supaya kami tahu bahwa pertolongan Tuhan betul-betul kami bisa nikmati, kami bisa sebutkan, kami bisa saksikan. Karena itu bukti bahwa kami masih beribadah kepada Tuhan. Itu bukti bahwa kami masih mengandalkan Tuhan. Dan itu bukti bahwa Tuhan pun betul-betul dapat menolong kami dan masih ada, masih berkuasa dan terus ada, terus berkuasa. Tuhan tolong kami. Pujian-pujian kami kiranya Tuhan berkati. Persembahan hidup kami Tuhan berkati. Persembahan-persembahan lainnya kami bawa kepada Tuhan, Tuhan berkati. Karena kami perlu berkat Tuhan tiap hari. Karena berkat Tuhan itulah kehidupan kami. Bukan hanya dengan materi, bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan makanan, ataupun juga bahan-bahan pangan lain. Tapi berkat Tuhan sendiri adalah kehidupan. Berkat Tuhan sendiri adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu supaya firman Tuhan mendatangkan kekuatan untuk membaharui pikiran dan hati kami. Harus selalu ada pembaharuan ini. Karena hidup kami lebih rentan untuk rusak. Dan bahkan terus rusak. Rusak oleh karena dimakan usia. Rusak oleh karena pergaulan dunia. Tempat kami berada ini adalah jahat semata. Rusak karena mungkin kami sendiri kadang memikirkan apa yang tidak baik. Rentan untuk rusak. Maka kami perlu dibaharui. Tiap hari kami perlu dibaharui. Dan firman-Mu yang bisa melakukannya. Biarlah firman-Mu mendatangkan kekuatan ini. Kalau kami percaya, firman Tuhan akan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan nikmati firman-Mu. Amin. Haleluya. Kita sampai pada pasal 5 dari kitab Ulangan ini. Dan di pasal 5 ini boleh dikatakan menjadi ulangan juga untuk pembacaan 10 hukum Tuhan yang Tuhan pernah berikan di Sinai di dalam ya kalau dihitung itu berarti sudah 38,5 tahun yang lalu ya saudara. Karena pemberian hukum ini di Horeb atau di Sinai itu sudah berlangsung 2 bulan sedikitnya setelah orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ketika mereka ada di seberang sungai Yordan, ya, tinggal menyeberang. Jadi ini pembacaan yang kedua ini tidak lagi di Horeb. Kalau di Horeb di Sinai itu di Keluaran 20. Saat pertama kali hukum Taurat diberikan. Tetapi kali ini hukum Taurat dibacakan ulang kepada generasi pewaris pusaka. Ya. Mereka yang mungkin sekitar 38 atau 39 tahun yang lalu tidak terlalu mengindahkannya karena memang mereka masih ABG di situ. Ya. Karena saudara sudah menghitung pada minggu-minggu yang lalu bahwa mereka ini yang akan memasuki Kanaan
pada waktu mereka keluar dari Mesir, usia mereka itu belum 20 tahun. Usia mereka belum 20, ya sebutlah 19 sekian gitu. Atau 20 kurang sehari pun bisa, saudaranya. Tapi yang jelas Alkitab berkata usia mereka belum 20 tahun. Sehingga kemungkinan mereka tidak memperhatikan betul. Karena ya usia 20 tahun memang belum masuk di dalam usia kewajiban. Belum wajib untuk mendengar, belum wajib untuk berkumpul kalau Tuhan berfirman, belum wajib tugas, sehingga mereka belum punya beban apa-apa. Sehingga bisa saja kemungkinan, kita nggak pernah tahu ya, kemungkinan kelompok usia ini yang kurang dari 20 tahun, pada 39 tahun yang lalu, mereka belum dengar betul ini. Apa yang disebut dengan 10 hukum Taurat. Nah 39 tahun kemudian, setelah mereka berumur 59 tahun, ya toh, setelah mereka sudah menjadi dewasa, setelah mereka bersiap untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah pusaka, maka Musa membacakan kembali, dibaca ulang 10 hukum Taurat ini. Walau ada sedikit yang beda kalau dibandingkan dengan 39 tahun yang lalu. Hanya sedikit saja bedanya. Tapi perbedaan itu menjadi penting bagi amanat rohani untuk generasi pewaris tanah pusaka ini. Nah di dalam Ulangan pasal yang kelima, saya baca begini untuk saudara, atau kita mulai dari Ulangan pasal 4 dulu. Ulangan pasal 4 dari ayat 44, supaya saudara tahu di mana lokasi dari pemberitaan 10 hukum Taurat yang kedua kalinya ini. Ya. Ulangan 4 dari ayat 44 ditulis begini. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon orang Amori, raja orang Amori, yang diam di Heshbon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka dan juga negeri Og, raja negeri Basan. Kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon sampai ke gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan, di sebelah timur sampai laut Araba, di kaki lereng gunung Pisga. Jadi pembacaan hukum Taurat yang kedua ini lokasinya ada di lereng gunung Pisga, sepanjang tentangan Bet Peor namanya, antara lembah sungai Yordan sampai ke Laut Mati. Karena sungai Yordan itu sebenarnya sampai ke Laut Merah, maksud saya, sampai ke Laut Merah di sisi Teluk Araba. Kalau di sini kan hanya disebut sampai Laut Araba. Laut Araba itu ya Laut Merah. Hanya Laut Araba itu begitu kena semenanjung Sinai, dia pecah menjadi dua. Makanya dikenal dengan satu Teluk Suez, yang satu Teluk Araba. Tapi itu Laut Merah, saudara. Ya, jadi bentuknya kayak ketapel begitu. Yang sisi sebelah kiri itu Laut Suez atau Teluk Suez. Itulah tempat di mana orang Israel menyeberanginya ketika keluar dari Mesir. Dan saudara, di sebelah kanannya itu adalah Laut Araba atau Teluk Araba. Tapi semuanya dua-duanya adalah Laut Merah. Jadi bentuknya udah kayak ketapel gitu.
Nah di tengah-tengah ini yang memisahkannya ini namanya Semenanjung Sinai. Persis di ujung, di bawah dari Semenanjung Sinai, itulah lokasi dari Gunung Sinai. Jadi masih di bawah. Sementara ketika Musa membacakan hukum Taurat untuk kedua kalinya, itu posisinya sudah naik ke atas. Sudah di Sungai Yordan. Sungai Yordan itu mengalir terus ke bawah, saudara. Ya. Sampai ke Laut Araba. Jadi sepanjang itulah orang Israel berkemah. Bapak Ibu Saudara bayangkan. Nggak tahu berapa kilometer itu. Antara titik yang disebut dengan Bet Peor itu. Sampai di lereng Gunung Pisgah. Itu cukup jauh sebetulnya. Jadi orang Israel berkemah itu saja sudah memakan tempat, saudara, mungkin sudah puluhan meter, bahkan mungkin sudah masuk belasan kilometer, panjang sekali. Karena memang banyak. Nah, saudara bisa bayangkan orang berkemah sepanjang ini. Ya, kalau mau kasih pengumuman kayak gimana? Ya. Ini panjang sekali, kalau mau ngebangunin, ngumpulin, kan belum ada speaker, belum ada multimedia. Kalau sekarang sudah ada multimedia, paling tidak kalau TV-nya pun masih dianggap kekecilan karena yang lihat dari jauh, sudah kirimkan via WA, lihat di HP masing-masing, itu masih enak. Tapi zaman dulu, maka supaya mereka bisa mendengar semua, Musa harus naik sedikit lebih tinggi dari lereng Pisgah itu. Karena setelah Musa membacakannya, Musa akan naik ke puncak Pisgah, lalu kemudian mati di sana. Begitulah ceritanya, saudara. Jadi Musa harus menempatkan dirinya lebih tinggi dari orang Israel. Sebab kalau tidak, orang Israel akan susah melihat, apalagi yang sudah di barisan paling belakang, yang jaraknya mungkin sudah ratusan meter, mungkin udah bahkan pakai kilometer, karena panjang sekali. Nah, sama itu sebabnya kenapa pembacaan yang pertama juga harus dilakukan seperti itu di Gunung Sinai. Musa harus mengumpulkan orang Israel, lalu kemudian dia naik sedikit lebih tinggi di salah satu punggung Gunung Sinai, lalu membacakan Taurat itu. Jadi saudara tahu sekarang bahwa Taurat yang sama yang dibacakan 39 tahun yang lalu itu terjadi di Gunung Sinai. Tapi pembacaan yang kedua terjadi di Gunung Pisgah. Ya. Di Gunung Pisgah. Sesuai dengan catatan Alkitab. Jadi jarak Gunung Sinai dengan Gunung Pisgah berapa lama? 39 tahun. Dari 40 tahun pengembaraan orang Israel. Nah, muncullah kemudian ya pembacaan itu. Begini, mari kita baca mulai ayat yang ke pasal 5 sekarang, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukan dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Horeb itu Sinai. Jadi Musa mengingatkan bahwa hukum ini sebenarnya sudah diberlakukan 39 tahun yang lalu ketika masih di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada saat ini, pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Perjanjian Tuhan itu hanya untuk orang yang masih hidup, saudara. Kalau sudah mati, maka bebaslah dia dari perjanjian. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup itu karena ada janji Tuhan di dalamnya. Janji dengan siapa? Ya. Kalau orang Israel, adanya mereka itu karena Allah menjanjikannya dengan nenek moyangnya, yaitu Abraham. Itu tentang adanya mereka.
tentang nanti besarnya mereka, tentang nanti perkembangan mereka, tentang nanti jumlah dari keseluruhan keturunan mereka. Itu sudah dibuat dalam perjanjian dengan Abraham. Tapi untuk kemudian mengikat perjanjian baru, perjanjian kedua, perjanjian yang lain lagi, yaitu mereka harus hidup setia, mereka harus melakukan firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Itu tidak didasarkan dengan perjanjian dari nenek moyang, tapi perjanjian dengan yang akan menerimanya sendiri. Janji Tuhan yang membuat saudara hidup, itu ditentukan saudara mau menerimanya atau tidak. Gitu. Ketika datang firman Tuhan kepada saudara, ketika datang ayat-ayat Alkitab kepada saudara, maka ayat-ayat Alkitab itu yang saudara baca, saudara terima. Saudara berani gak mengaminkannya? Ketika saudara mengaminkannya, saudara mengikat perjanjian dengan Tuhan. Maka atas asas itulah berlaku seluruh manfaat perjanjian, termasuk hidup itu sendiri. Tapi kalau gak percaya, bisa lain cerita. Ya. Maka di ayat yang kedua ditulis, saya baca ulang. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian kita di Horeb bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Firman Tuhan ini adalah perjanjian Tuhan. Apakah firman Tuhan ini diikatkan kepada nenek moyang saudara? Mereka mungkin pernah mengenal Alkitab ini seperti yang kita pegang sekarang. Mereka mungkin juga pernah membacanya dan pernah menghidupinya sebagai pedoman untuk hidup dengan Tuhan. Tapi itu ya hanya untuk mereka. Kalau bicara keturunan, maka itu dijanjikan dari generasi pertama, nanti yang terima generasi berikut. Itu bicara keturunan. Beda loh ya. Tapi kalau bicara berkat, itu gak ada janji dari keturunan yang awal. Sebab masing-masing orang berhak menerima berkatnya sendiri-sendiri. Tiap-tiap orang layak untuk menerima berkatnya Tuhan. Bukan karena perjanjian dengan orang tua. Lalu orang tua bilang, Tuhan tolong ya nanti kalau anak saya lahir, anak ini harus kau berkati. Nanti mau anak ini jadi apa? Gitu ya. Tolong Tuhan berkati, Tuhan ingat saya. Tuhan pandang saya, maka anak ini harus diberkati. Entah anak ini mungkin nanti jadi kurang ajar kayak, Tuhan tetap berkati. Kan gak gitu juga. Bisa paham ya? Jadi Allah tidak mementingkan orang yang terdahulu. Kalau keturunan iya, tapi masalahnya hidup itu kan bukan hanya berketurunan. Hidup itu kan bukan hanya beranak cucu. Tapi hidup itu juga harus menikmati persekutuan. Hidup itu juga harus bersaksi. Dan itu semua saudara harus terima, harus saudara penuhi. Bukan karena ada perjanjian dengan orang tua kita. Karena saudara pegang perjanjian dengan Tuhan sendiri. Kapan momennya? Ketika setiap kali saudara mendengar firman Tuhan, saudara berkata, amin. Cuman itu loh. Maka Paulus berkata di dalam kitab 1 Korintus itu, bahwa pada kitalah janji-janji Tuhan itu kemudian kita dapatkan. Dan kita hanya cukup berkata amin. Jadi dengan amin itu saudara bukan hanya sekedar mengiyakan firman Tuhan. Dengan amin itu saudara bukan hanya mengkonfirmasi bahwa Allah benar dengan perkataannya. Tapi amin itu juga menandakan saudara sudah membubuhi meterai perjanjian yang saudara tanda tangani sendiri dengan pengakuan aminmu itu. Supaya berlakulah manfaat perjanjian dalam hidup saudara. Makanya amin itu gak boleh dipaksa sebetulnya. Ada amin saudara? Itu saya kasih contoh. Harusnya gak boleh. Ada amin saudara? Nah gitu. Diem aja lebih bagus. Karena amin itu harus dari hatimu sendiri. Saudara mau amin pompa enggak, terserah. Tapi resikonya itu tadi. Ya, rewardnya itu tadi. Dengan aminmu engkau mengikat perjanjian dengan Tuhan.
Tapi kalau engkau tidak mengatakannya, tidak mengucapkannya, maka engkau dianggap di hadapan Tuhan, dinyatakan tidak ingin menikmati apa-apa dari firman Tuhan. Nah, gitu. Jadi saudara ingin menikmati firman Tuhan? Gitu kan. Simple. Kadang memang amin itu ada dua. Bisa susah diucapkan, bisa terlampau gampang diucapkan. Apa-apa amin. Ya. Ada orang kesaksian bingung mau ngomong apa, selalu di penjedahan kata-kata ditutup dengan kata amin. Puji Tuhan saudara, cerita lagi, amin saudara. Kemarin saya ditolong Tuhan, amin saudara. Jadi kesaksian dia itu kalau dikumpulin, jumlah kata aminnya udah separuh dari ceritanya sendiri. Amin saudara. Ya, jadi cuman itu. Hanya dengan itulah perjanjian Tuhan saudara terima dan saudara ikat untuk menjadi manfaat dalam hidup saudara. Makanya ayat ini berkata, enggak dengan keturunanmu ya, tapi dengan engkau sendiri. Lepas Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, lepas dari Bapak Ibu Saudara diperkenalkan kepada Tuhan karena diajak orang lain, itu enggak masalah. Itu hanya merupakan jalan dari hidup saudara untuk ketemu Tuhan. Saudara bisa saja menjadi Kristen karena orang lain. Saudara bisa saja kenal gereja karena diajak orang lain. Tapi begitu engkau duduk di gereja, engkau dengar firman Tuhan, engkau kemudian sedang mempertimbangkan, perlu enggak firman Tuhan ini saya terima, maka semua manfaatnya harus engkau sendiri yang berani memutuskannya. Bukan karena orang yang ngajak saudara. Paham? Saudara hanya diajak itu untuk ikut, untuk gabung. Tapi kalau saudara mau mengikatkan diri dengan Tuhan, jangan nanti kemudian saya tunggu diajak dulu lagi. Enggak. Saudara harus memberi keputusan. Dan keputusannya cukup singkat. Hanya dengan berkata, amin. Ya, saya belum kasih tunjuk ayatnya. Itu di 1 Korintus ada. Bahwa janji Tuhan itu pasti adanya. Diikatkan Tuhan untuk kita. Dan kepada kita, kita hanya mengucapkan amin doang. Cuman itu aja. Tapi supaya kita jangan habis waktu ke situ, saya ingin dulu jelaskan kepada saudara isi dari hukum yang Musa ingin ucapkan. Sekarang kita lanjut ke ayat yang keempat. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah itu sebetulnya tidak memerlukan perantara dan tidak menghendaki perantara. Allah yang punya firman, maka dia menghendaki penerima pertamanya langsung itu adalah pihak kedua di dalam perjanjian. Sebetulnya Allah tidak ingin pakai perantara. Seharusnya firman Tuhan itu dapat diterima langsung oleh kita, didengar langsung oleh kita. Tapi Musa berkata, oleh karena kamu tidak berani melihat api. Kan begitu, ayat yang kelima. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Ini bahasa ini perlu sedikit dilengkapi. Bukan karena kamu takut dengan api lalu tidak naik ke gunung. Tapi karena memang kamu tidak layak untuk naik ke gunung. Sebab kamu tidak layak untuk mendekati api. Satu-satunya orang yang bisa mendekati api itu cuma siapa? Musa. Itu pun Tuhan bilang, lepaskan kasutmu. Tahu saudara artinya apa? Ketemu Tuhan tuh kalau nggak kudus betul, nggak bisa. Ketemu presiden aja kalau nggak rapi, nggak boleh. Saya ingat beberapa tahun lalu itu ketika ada grup band yang dipanggil untuk datang ke istana presiden. Waktu itu presidennya masih SBY. Diusir saudara, grup band ini. Pakai jas, rapi, pakai
baju mahal punya pokoknya. Tahu kenapa diusir? Karena pakai jeans. Celananya jeans, bajunya oke, pakai jas. 5 orang grup band ini diusir. Ganti celana. Masa nggak ada presiden? Atasnya udah oke, pakai jas. Bawahnya yang nggak oke. Ketemu Tuhan, Tuhan nggak pernah harus pakai jas. Itu bawahan harus long dress, sepatu hak tinggi, nggak ada. Kalau ada kan capek saudara, ngikut tiap minggu, saudara mesti cari bahannya lagi, dipakai terus tiap minggu, ntar orang pikir nggak ganti-ganti, nggak nyuci-nyuci, kan pasti saudara akan cari lagi tiap minggu, cari lagi. Tuhan kita baik. Tapi ada satu ukuran kelayakan yang ternyata lebih sulit ditentukan, bukan masalah bajunya, tapi masalah hatinya. Dari sekian banyak orang Israel, gak ada satupun yang Tuhan anggap layak untuk bisa menghadap Tuhan. Paling tidak mendekati api Tuhan. Cuman Musa. Masa Musa doang yang dengar firman? Kalau Tuhan itu tidak memiliki hati yang luas, ya saudara, tidak mempunyai hati yang lapang, maka berarti yang mendapat keuntungan dari firman Tuhan dari dulu ya hanya Musa. Tapi karena Tuhan itu lapang hati, oke lah orang Israel gak layak, gak apa-apa. Masih ada satu orang yang layak. Maka saya kasih firman Tuhan ke kamu, kamu ucapkan ke mereka, kamu ajarin mereka supaya pelan-pelan hidup mereka menjadi layak. Jadi kalau dikasih firman Tuhan pertama saudara gak layak, tetap bilang amin saja. Itu tandanya saudara setuju bahwa saudara ingin hidup sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Karena seharusnya Allah tidak perlu perantara. Tetapi perantara ada karena gak ada yang layak. Dan satu orang yang layak inilah yang harus berkorban dalam hidupnya untuk menyertai umat Tuhan ini 40 tahun sambil ngajarin hukum Tuhan. Kan hukum ini sudah dibaca 39 tahun yang lalu. Berarti sudah diajarkan dong kepada orang tua mereka ini. Pertanyaannya, ada enggak dari mereka yang betul-betul menjadi buah pengajaran Taurat? Ayo, ada enggak? Ingat enggak? Dari 603.550 laki-laki, yang tersisa hanya berapa? 2 orang, Yosua dan Kaleb. Dari 603.550 laki-laki yang menyeberang menyeberang Laut Merah itu, yang juga kemudian menerima hukum Taurat pertama kali di Sinai, di Horeb, itu 603.550 orang. Tapi yang tersisa hidup tinggal 2. Semuanya bukan mati karena tua, semuanya mati karena Tuhan binasakan. Berarti dalam 39 tahun ada enggak yang bisa dituai Tuhan sebagai buah dari pengajaran Taurat? Ada, cuma 2. Susah ya menjadi layak, saudara. Susah untuk menjadi orang yang betul-betul murni dan layak di hadapan Tuhan. Sedih kan rasanya. Dari 603.550 cuma 2 orang. Dan Musa tidak ingin pengalaman itu berulang. 39 tahun kemudian, kepada generasi keduanya, anak-anak yang dulunya waktu masih periode Sinai, 39 tahun yang lalu, mereka masih ABG, belum usia 20 tahun. Maka sekarang setelah 39 tahun, Musa bacakan lagi Taurat dengan harapan mereka harus hidup lebih baik dari orang tua mereka. Kekristenan itu harus ditandai hidup saudara lebih baik dari orang-orang terdahulu. Bukan berarti ngalah-ngalahin, bukan. Tetapi ingat ayat ini. Ya. Kasihilah Tuhan
Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Apa yang mesti diingat dari ayat ini? Karena kata segenap itu harusnya tiap hari bertambah-tambah. Dalam bahasa Ibrani kata bekol. Bukan hanya seluruhnya dalam jumlah 100%. Begitu tahun depan hidup saudara menjadi lebih bijak, saudara lebih diberkati, saudara kemudian mendapatkan kepercayaan banyak, saudara jadi orang penting, saudara sudah jadi orang besar, maka cara saudara untuk mengasihi Tuhan gak boleh sama dengan tahun lalu. Gak boleh. Gak boleh sama ketika baru pertama kali saudara kenal Tuhan. Saudara harus mengasihi Tuhan dengan cara yang lebih dari yang tahun lalu. Artinya apa? Kalau saudara tahun lalu bisa memberikan hidupmu 100% dari berapa? 100%. Sekarang saudara berikan lagi, kalau bisa lebih dari itu saudara. Dari yang juga saudara punyai. Yang lebih dari yang tahun lalu. Hidup saya sudah diberkati. Umur saya sudah diperpanjang. Apalagi? Hidup saya sudah makin bahagia. Lalu saudara gak berusaha memberi kepada Tuhan lebih banyak lagi dari tahun yang lalu. Baik waktumu, apalagi kesetiaanmu, apalagi pengorbanan saudara. Itu loh kata segenap. Ukurannya harus lebih banyak dari tahun lalu. Dari yang saudara sudah pernah berikan kepada Tuhan. Kesungguhan saudara, semangat saudara harus lebih besar dari tahun lalu. Ini musuh berat dari kekristenan saudara. Ketika semangat atau spiritualitas orang percaya semakin lama semakin kendor seiring dengan usia. Betul apa betul? Sudah tua, saya sudah gak bisa ngapa-ngapain. Memang tubuh itu makin lemah. Tapi Paulus bilang orang yang dibaharui oleh Kristus harusnya semangatnya makin menyala walaupun tubuh makin lemah. Tapi ada orang yang pakai alasan karena tubuh lemah ya sudahlah banyak istirahat. Kalau perlu nanti ke gereja juga ya kalau lagi memang sehat betul, kalau lagi happy betul. Nah ini yang gak sesuai dengan hukum bekol supaya saudara tahu. Makanya kenapa jadi orang Kristen itu untuk layak itu susah. Karena biasanya dari tahun ke tahun kita cenderung mundur. Makanya ada satu jemaat dari 7 karakter dari jemaat Tuhan. Dari jemaat sebutlah dari gereja sempurna harusnya. Tuhan kritik habis-habisan. Jemaat ini tahu berkorban, jemaat ini kuat pengajaran, jemaat ini kuat persekutuan, kuat diakonianya. Tapi ketika Tuhan marah hanya karena satu hal, engkau kehilangan kasih yang semula. Itu jemaat di kota Efesus. Kenapa? Ya karena merasa sudah makin tua, sudah makin loyo. Ya itu susah saudara ya. Makanya ini kita sedang bertempur semua dengan banyak batasan-batasan. Yakub ketika berumur 40 tahun sampai 60 tahun. Dia orang yang kuat. Dia hanya berhadapan selama 20 tahun. Lawannya itu boleh dikatakan yang mengintimidasi hidupnya itu cuman mertuanya. Walaupun intimidasinya bukan intimidasi yang menyulitkan hidup. Tapi intimidasinya itu karena narator kitab Kejadian bilang selama 20 tahun Yakub bekerja kepada Laban mertuanya. Laban itu sudah menipu Yakub 10 kali.
dalam 20 tahun. Jadi paling tidak kalau di rata-rata 2 tahun sekali mertua nipu menantu. Di sini gak ada ya? Oh banyak ya? Ya harus bertobat. Mertua nipu menantu. Kalau menantu yang nipu mertua itu nggak aneh. Ya, kenapa? Biasa yang muda nakal. Ini yang nakal yang tua. Jadi orang-orang tua hati-hati, nakalnya saudara sama dengan anak muda. Ya, nggak tua nggak muda sama-sama nakal. Kalau anak muda nakal karena ABG, anak baru gede. Kalau orang tua ABG juga, anak babe gue atau angkatan babe gue. ABG juga. Jadi saudara harus tahu itu. Jadi rupanya ketika Yakub ini sudah lelah 10 kali ditipu dalam 20 tahun. Maka Tuhan izinkan kemudian dia keluar dari Padan Aram. Saudara tahu siapa musuh Yakub kemudian? Jadi banyak. Dia ketemu dengan Esau kakaknya. Tuh kalau saudara lihat alur ceritanya. Kan kita udah pernah bahas kitab Kejadian itu 3 tahun yang lalu. Dia ketemu Esau kakaknya. Dia harus lewati daerahnya. Dan kakaknya itu Esau keturunannya dikenal sebagai penjara. Bukan cuma penjara, bahkan pembunuh. Lewat daerahnya, apa yang dibawa orang itu akan dirampas. Mending kalau cuma dirampas, tapi orang juga dibunuh. Jadi keturunannya Esau itu keturunan yang betul-betul beringas. Yakub sekarang ketemu dengan musuh yang lebih berat. 20 tahun musuhnya cuma mertuanya. Tapi begitu dia keluar dari rumah mertuanya, musuhnya jadi banyak. Satu kali maka Tuhan izinkan Yakub harus menyeberang sungai Yabok. Entah berapa kali dia menyeberangi sungai Yabok itu. Sebab dia harus menyeberangkan seluruh anak-anaknya, istrinya, dan juga barang bawaannya. Dan tentu tidak mungkin dia bawa dalam satu kali, satu kali trip. Gitu ya. Kalau orang kirim barang itu satu kali satu kali jalan, gak mungkin. Yakub mesti balik lagi, bawa apa lagi sekarang, bawa sapinya, bawa segala macam, nyebrang, balik lagi. Ketika dalam kondisi yang sudah sangat lemah karena udah bolak-balik menyeberang sungai Yabok sambil membawa keluarganya dan barang-barang miliknya. Kali terakhir ketika dia tinggal bawa dirinya doang, Tuhan ajak Yakub itu untuk bergulat sampai fajar menyingsing. Umur Yakub di situ udah nggak muda lagi. Sudah berjalan antara usia 60 sampai 80. Kalau waktu masih di rumah mertuanya itu 40 ke 60. Masih kuat dong. Berhadapan dengan mertua masih kuat dong. Ya, umur 40 sampai 60. Keluar dari rumah mertua umur 60 sampai umur 80 itu yang disebut dengan periode pengembaraan Yakub. Sebelum nanti dia tiba di tanah airnya lagi, yaitu di Beersheba. Dalam periode 60 sampai 80 tahun yang paling melelahkan adalah ketemu 2 orang ini. Yaitu orang-orangnya Esau, kakaknya sendiri, dan juga kemudian bertemu dengan Tuhan sendiri. Tapi Yakub bilang apa? Kira-kira Yakub bilang apa? Kalau saudara baca di Kejadian pasal 35. Yakub bilang gini, Tuhan sorry deh, saya udah makin tua nih, apalagi saya udah capek. Udah yuk mau ambil aja dah, kalau perlu cabut aja nyawa saya. Oh enggak. Yakub lawan Tuhan itu. Bukan lawan artinya dia berseteru dengan Tuhan. Tapi maksudnya Yakub tidak ingin kehilangan kekuatan pengharapannya.
Orang yang kuat itu dia lawan saudara. Walau dia sudah makin tua di sana, dia sudah capek karena udah bolak-balik nyeberang sungai Yabok. Udah begitu Alkitab bilang apa? Orang kuat ini memukul pangkal pahanya sampai pangkal paha Yakub itu pincang. Tuh sudah makin tua, makin capek, pincang. Alkitab nulis apa? Yang menang siapa? Yang menang siapa? Yakub kan? Bisa tuh Yakub. Saudara mau jadi Yakub enggak? Ikut Tuhan, makin tua makin semangat. Makin pincang makin semangat. Gitu. Tapi kadang-kadang manusia kita ini kan maunya di ngertiin. Begitu udah pincang dikit, ya adalah Tuhan. Gitu. Saya ibadah di rumah aja deh, nonton TV. Ya minggu pertama nonton TV masih oke. Minggu kedua bukan lagi nonton TV nonton dia. Minggu ketiga, aduh bosen lagi nonton cuman khotbah. Kita cari lagi tontonan yang lain, lama-lama gak kebaktian. Ada satu gereja yang komitmen, sejak dari COVID itu sudah dianggap sudah menjadi virus biasa. Dia gak mau lagi live streaming. Dia gak mau lagi masuk ke YouTube. Betul-betul dia matiin. Itu satu gereja di Jakarta Barat. Kenapa? Supaya jemaat datang ke gereja semua. Oh kalau gereja kita masih 50-50 saudara ya, live streaming kita hentikan. Hanya rekaman yang ada. Gitu. Supaya apa? Jemaat datang semua. Jadi kalaupun gak bisa datang, nah baru ada rekamannya. Kan gitu. Tapi kalau live streaming, wah orang jadi keenakan. Bisa-bisa nanti orang gak butuh gereja. Sudah gak butuh gereja, akhirnya berperang dengan ini, keinginannya. Sementara Alkitab sudah mengajar kita bahwa memberi hidup kepada Tuhan dengan segenap hati itu gak cuma satu hari, tetapi setiap hari. Nah setiap hari kan berarti usiamu makin bertambah, betul? Kekuatan saudara makin berkurang, betul? Rezeki saudara makin kekuatan boleh makin kurang, harusnya rezeki makin banyak dong gitu. Tapi jangan sampai umur bertambah, kekuatan berkurang, rezeki nambah, pelitnya juga nambah. Ini susah nih kalau udah begini. Ya. Jadi nggak terpenuhi nih ayat ini. Pelit itu bukan pelit dengan duitnya, pelit dengan waktu saudara. Pelit dengan persekutuan saudara dengan Tuhan. Nah itu yang lebih bahaya saudara. Pelit karena apa? Aduh saya udah makin sibuk nih Pak. Karena usaha saya sudah berkembang banyak. Jadi sekarang saya udah kehilangan waktu nih. Untuk baca Alkitab aja udah gak sempet nih. Nah itu namanya pelit dengan waktumu. Kalau Tuhan berhitung, kalau gitu gue kembaliin lu kayak tahun lalu deh. Saudara mau gak itu? Pasti gak rela itu. Ya jangan dong Tuhan, makanya jangan suka pelit sama Tuhan. Kalau saudara pelit waktu, saudara pelit komitmen, nanti Tuhan balikin kita ke rezeki yang tahun lalu, kan saudara juga pasti gak rela. Betul ya, gak rela ya? Ya saudara gak mau ngaku aja kan gitu. Maka saudara menjadi layak itu susah. Susah betul. Tapi harus diperjuangkan. Kalau seorang Yakub bisa usia makin tua, kekuatan makin lemah, bahkan kondisinya pun sudah nggak dibuat baik, sudah pincang. Dia masih menang loh saudara. Masih menang. Jadi artinya orang-orang berkemenangan itu harus diuji sampai dia betul-betul merasakan kelelahan. Sampai dia betul-betul merasa sudah beri semuanya. Baru di situ dia betul-betul asli orang berkemenangan. Jangan dengan mudah kita berkata kita adalah umat pemenang gitu. Karena baru selesai nyanyi lagu kita lah umat pemenang. Nah itu mah tinggal ngecap doang. Gitu. Kalau cuma ngecap doang berarti nggak ada kesaksian kita saudara. Jadi hidup kita kepada Tuhan ditentukan dari komitmen saudara hari ke hari.
Nggak cuman hari pertama saudara ikut Tuhan. Komitmen saudara supaya saudara diberkati, saudara harus berkata amin itu setiap hari. Bukan amin ketika saudara pertama baru kenal Tuhan. Walaupun tuntutannya lebih berat. Mungkin tuntutannya nggak ditambah. Tapi mengingat tadi usia kita yang udah bertambah. Kekuatan kita yang udah berkurang. Yang penting jangan pelit dengan Tuhan. Setuju? Waktu saudara dengan Tuhan jangan dikurangi. Setuju? Itu aja dulu. Saya bilang pelit jangan dulu masalah duit. Masalah waktu saudara, masalah komitmen. Itu aja dulu jangan pelit. Kenapa? Karena kan tadi sudah dijelaskan. Tuhan mengikat perjanjian itu dengan kita. Bukan dengan teman kita, bukan dengan orang tua kita. Maka sekarang kita lihat ya hukum Tuhan satu persatu ya. Kita lihat ayat 7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini sama seperti yang di kitab Keluaran 39 tahun yang lalu. Allah tidak ingin ada orang kedua di hati saudara. Biarlah hati saudara cuma Tuhan isinya. Gitu. Tapi saya punya keluarga. Betul. Keluarga itu adalah rezeki saudara. Keluarga itu penghiburan buat saudara. Ya, keluarga itu berkat buat saudara. Makanya orang dulu berkata banyak anak banyak rezeki. Sampai sekarang masih enggak kira-kira? Enggak lagi ya? Banyak anak susah ya. Tapi itu saudara harus berhitung namanya. Artinya apa yang saudara ingin berikan kepada Tuhan. Jangan sampai engkau sendiri yang mengurangi hanya karena pengen punya banyak anak. Pengen punya banyak usaha. Nanti waktumu yang kurang. Saudara harus betul-betul berhitung dengan Tuhan. Karena Allah tidak ingin ada yang kedua di hatimu. Biarlah Tuhan tetap di hati saudara. Haleluya. Tapi jangan kemudian nanti juga salah kaprah ya. Ada orang yang konyol. Konyolnya gimana? Bilang begini. Saya gak perlu gereja. Saya gak perlu lagi baca Alkitab. Loh kenapa? Iya, kan Yesus sudah di hati saya. Gak perlu gereja, gak perlu baca Alkitab. Karena Yesus di hati. Loh gimana caranya supaya Yesus di hati kalau kita gak ke gereja? Gimana caranya Yesus di hati kalau gak baca Alkitab? Bukankah kata bekol ini tandanya saudara harus berani memberi lebih banyak, lebih besar dari hari kemarin? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan sampai ada yang lain selain Tuhan di hati saudara. Sepakat? Kalau sepakat kita ke nomor 2. Ayat yang ke-8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan membuat patung apapun, bentuk apapun untuk menggantikan Tuhan saudara. Kalau tadi yang pertama jangan ada yang lain di hatimu. Yang kedua ini jauh lebih spesifik sebenarnya. Jangan sampai saudara merasa bahwa Tuhan kita itu bisa diganti dengan wujud-wujud. Oh saya gak perlu ke gereja deh, tapi saya punya patung Yesus. Ini saya berdoa menghadap patung, saya sembah-sembah patung. Nanti ujung-ujungnya saudara nyembah patung loh. Saudara merasa bahwa saudara sudah menyembah Tuhan di situ. Tapi saudara gak baca Alkitab mungkin. Saudara berdoa mungkin ya cuman karena menyembah, cuman karena berhadapan dengan patung. Akhirnya yang saudara doakan pun hanya buru-buru. Kenapa ya? Yang saya hadapi benda mati. Gitu. Berbeda kalau di gereja. Saudara bisa punya teman, mengajak menyanyi, satu orang nyanyi girang-girang, saudara terajak jadi girang-girang, tadinya malas nyanyi, lihat yang di sebelah nyanyinya semangat, kita jadi ikut semangat. Mungkin gitu. Berdoa, satu berdoa,
kok bisa kusuk banget, kita pun akhirnya ikut berdoa jadi kusyuk. Itu loh gunanya kalau kita berjemaah. Kalau kita hanya sendiri-sendiri kemudian mengganti Tuhan dengan bentuk-bentuk yang lain, takutnya kita ini udah pikirannya macam-macam, maunya pun jadi macam-macam. Jadi Tuhan saudara gak usah diganti-ganti dengan bentuk apapun. Biarkan dia memang tidak kelihatan. Ingat minggu lalu saya bilang apa? Mengapa Allah kita menghendaki dirinya tidak mau dilihat? Supaya kita hanya dengar suaranya. Masih ingat gak itu khotbah seminggu lalu? Wah udah lupa ya, udah kebanyakan ini yang saya hitung hokinya gitu minggu ini. Udah kami saya hitung pelanggan ada yang nambah nih Pak. Gitu ya. Saya juga mesti ngitung cicilan juga mesti dibayar nih Pak. Jadi lupa lagi khotbahnya. Untung khotbah di gereja ini kan masih ada di rekamannya. Saudara lupa, tinggal buka lagi rekaman. Nah, jangan saudara bilang, aduh pulsanya habis. Oh giliran nonton yang lain pulsa gak takut habis saudara. Ya. Giliran mau denger khotbah aja kita berhitung dengan pulsa. Nih, jangan pelit sama Tuhan. Ya. Jangan pelit dengan pulsa saudara. Ya. Jadi kalau saudara ingin bahwa firman Tuhan bekerja dalam hidupmu, saudara cari memang apa yang bisa saudara dapat paling banyak. Jangan cari yang lain dulu. Carilah kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Ikut Tuhan gak akan rugi kok saudara. Ikut Tuhan saudara gak akan jadi capek percuma. Percaya gak itu? Ikut Tuhan saudara gak akan capek percuma. Gitu. Jadi jangan membuat apapun, patung apapun. Saudara biarkan Allah saudara gak usah kelihatan. Supaya dengan begitu saudara dengar suaranya. Dan supaya saudara sering dengar suaranya. Apa saya bilang kemarin? Baca Alkitab dengan bersuara. Begitu. Jadi kekristenan ini kan gampang ya. Kita yang nyari susah kan gitu. 3. Ayat yang ke-11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kalau orang Israel dengar ayat ini maksudnya mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan itu di dalam bahasa percakapan mereka. Sebut nama Tuhan itu hanya di dalam peribadatan saja. Itu pun mereka ganti namanya. Mereka gak berani sebut nama Tuhan dengan sebutan namanya Tuhan. Mereka hanya ganti dengan sebutan The Master, Adonai. Mereka gak sebut nama Tuhan. Makanya mereka gak izinkan nama Tuhan bisa dibaca. Saudara pernah tahu nama Tuhannya orang Israel apa? Cuman 4 huruf, YHWH. Ada yang bisa baca? Nah, kita bacanya Yahweh. Padahal bukan itu. Kenapa? Ya karena orang Yahudi sendiri memang tidak mau ada orang yang bisa membaca. Tapi orang Indonesia karena pinternya, YHWH dibaca Yahweh. Orang Israel ketawa, oh lebih pintar mereka dari kita ternyata ya. Makanya saudara tahu sekarang, YHWH itu memang gak untuk dibaca. Karena memang gak pernah tahu kita bacaannya apa. Hanya orang Indonesia yang lebih pinter, makanya nemu bacaannya. Tapi itu belum tentu benar. Makanya orang Israel pun gak mau membaca YHWH. Dia mengganti dengan sebutan Adonai. The Master artinya. Tahu The Master? Kalau di dalam cerita silat itu, Master. Wah itu. Artinya tuh orang yang layak menerima penghormatan, orang yang layak untuk menerima pujian. The Master, itu kata Adonai. Kalau dalam perjanjian baru diganti kemudian dengan kata guru. Guru, apakah engkau mau menyembuhkan aku? Nah, kata guru itu sebetulnya datang dari terjemahan yang sama, The Master. Karena orang Israel takut menyebut nama Tuhan. Kalau orang Indonesia, dikit-dikit, ya Tuhan.
Jatuh, aduh Tuhan. Gitu. Orang Manado, tuhil gitu lagi. Gitu. Lebih apa? Udah improvisasinya udah makin banyak. Maka saudara jangan dikit-dikit kalau misalkan ada sesuatu, Tuhan. Ya masih bagus Pak daripada kadang-kadang ada yang orang suka latah begitu. Dikaget, copot gitu. Nanti keluar yang di taman safari, kambing hutan, babi hutan segala macam keluar. Masih untung Pak, saya bilang Tuhan, ya udahlah, nggak apa-apa, tapi pelan-pelan ilangin. Nama Tuhan nggak boleh disebut sembarangan, karena orang Israel pun menyebutnya dengan kata guru, majikanku, the master, karena mereka takut, mereka hormat. Makanya saudara tunjukkan rasa hormat kita. Ya, nggak harus saudara kemudian menyebut guru, menyebut segala macam, itu kan orang Israel punya sebutan. Tapi sekarang kan saudara bisa menyebutnya dengan juru selamatku, Yesus penebusku. Saudara bisa sebut itu dengan bahasa-bahasa yang umum di gereja kita. Tuhan Yesus penolongku, Yesus penebusku, Yesus juru selamatku. Itu lebih boleh saudara ucapkan. Setuju? Jadi jangan lagi Yahweh-Yahwehan. Kenapa? Karena Yahweh itu bukan bahasa yang benernya. Orang Israel untungnya sampai hari ini orang Israel nggak protes, saudara. Kalau orang Israel protes, orang Indonesia mesti bayar denda, loh saudara. Ya. Jadi siapa Tuhan saudara? Yesus, juru selamatku, Yesus penebusku, Yesus apalagi penolong jiwaku. Itu aja saudara ucapkan. 4 ayat 12. Tetap ingat dan kuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang ada tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Cuman poin ini yang berbeda dengan pembacaan 39 tahun yang lalu. Coba saudara buka Keluaran 20. Kita cek saudara. Keluaran 20 ayat 8. Bunyinya apa? Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Itu satu bedanya. Kalau di kitab Ulangan disebut apa? Tetaplah ingat. Karena ini 39 tahun yang lalu disuruh ingat. Maka 39 tahun kemudian Musa bilang tetap ingat. Cuman kata ini yang penting, yang boleh dikatakan hanya ada di ayat ini. Lalu yang kedua yang bedanya apa? Yang kedua, kalau saudara baca dalam Keluaran 20, dari ayat 8 tadi sampai ayat yang ke-11, kita tidak menemukan adanya peringatan tentang Mesir sebagai perbudakan. Cuman di Kejadian, di Keluaran 20, saya bacalah ya supaya saudara tahu bedanya. Saya baca dari ayat 10, Keluaran 20 nih. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuh. Gak disinggung apapun tentang Mesir. Yang disinggung hanya penciptaan. Dan karena Tuhan berhenti pada hari ke-7, maka ia pun memberkati hari Sabat. Itu versi kitab Keluaran. Coba sekarang kita kembali ke kitab Ulangan. Ada yang beda kan tadi?
pasal 5, saya baca ayat 15-nya saja. Ini yang gak ada di versi kitab Keluaran. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Di kitab Keluaran kalimat ini enggak ada. Padahal mereka baru keluar dari Mesir baru 2 bulan. Pengalamannya sama enggak sebetulnya? Mereka keluar dengan tangan yang teracung, betul enggak? Betul, tapi enggak disebutkan pada waktu pembacaan pertama 39 tahun yang lalu di Horeb. Dan bahwa hari Sabat hanya disebut sebagai hari yang diberkati Tuhan. Tapi sekarang lain, 39 tahun kemudian di Gunung Pisga, Musa berkata, kamu harus merayakannya. Beda ya. Kenapa? Karena dulu waktu kamu keluar dari Mesir, kamu keluar dengan tangan yang teracung. Sementara periode 39 tahun yang lalu itu pun periode di mana mereka mengalami pembelaan Tuhan. Jadi rupanya ada anggapan, saudara, dari 10 hukum Taurat yang paling dianggap remeh, yang paling dilupakan dari 10 itu adalah tentang hari Sabat ini. Yang paling banyak dilanggar dalam 39 tahun, sejak dari Sinai sampai ke Pisga, yang paling banyak dilanggar itu yang keempat ini. Mereka tidak menghargai Sabat. Sabat itu penting gak buat orang Israel? Sangat penting. Karena apa? Karena disitulah mereka harus merenungkan diri. Hanya berdiam diri tok. Karena Alkitab bilang gak boleh ngapa-ngapain. Bahkan jangan sampai ternak mereka pun kerja. Jangan sampai ternak mereka pun teriak-teriak. Gak boleh. Susah gak itu, saudara? Hari yang ke-7 itu rupanya hari PR berat untuk orang Israel. Karena mereka bukan hanya orangnya yang harus tenang. Binatang-binatang piaraan mereka, ternak-ternak mereka juga harus dibuat tenang, berdiam diri. Dan untuk apa berdiam dirinya? Dengan jelas ayat ini berkata, supaya engkau tahu bahwa ketika Tuhan melepaskan engkau dari Mesir, Dia melepaskan dengan kekuatan yang besar. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak saudara sudah menggunakan waktumu dari 7 kali 24 jam yang saudara punya untuk hanya sekedar duduk diam saja. Gak usah lagi terikat dengan hari ke-7. Kenapa saya katakan gak usah terikat dengan hari ke-7? Saya tambahin ya ayatnya dengan Markus pasal yang kedua. Ini jadi ayat terakhir. Markus pasal yang kedua. Jadi gak usah terikat lagi dengan hari ke-7-nya. Markus pasal kedua, ayat yang kedua 7 dan 28. Di situ tulis begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ngerti maksudnya ini? Hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Jadi bukan manusia untuk Sabat. Bukan Sabatnya yang harus disakralkan. Manusianya yang harus disakralkan, ditertibkan. Orang Israel terlanjur salah kaprah dengan ini, sehingga hari Sabat itu betul-betul dianggap hari nyepiknya mereka. Sehingga semua harus berhenti aktivitas, bandara tutup, hotel tutup. Kalau saudara ke sana pas hari Sabat alias hari Sabtu, hari Sabat itu jatuhnya Sabtu.
maka saudara percuma keluar dari rumah, keluar dari hotel, saudara nggak akan nemu apa-apa. Ya, sepanjang trotoar itu semua toko tutup semua, nggak ada. Ya. Bahkan di hotel pun saudara nggak akan nemu ada apa resepsionis, ada apalagi satpam, nggak ada. Begitu keluar dari kamar, turun dari lift, sepi kayak saudara yang punya hotel itu sendiri. Tapi nggak tahu mau bikin apa. Keluar jalan, udah kayak kota mati, saudara. Itu sahabat. 2 kali saya ketemu sahabat pas lagi di sana. Dua-duanya begitu. Bandara tutup. Nah, kalau Bali punya nyepi setahun sekali. Israel nyepinya tiap minggu. Saudara mau nyepi berapa lama? Bukan sabatnya yang disakralkan loh ya. Oh harus hari Sabtu nih. Gak harus. Tuhan itu adalah juga anak manusia. Yesus adalah Tuhan untuk hari Sabat. Jadi sekarang saudara yang mau nyepi sendiri dengan Tuhanmu, itu urusan saudara. Sabatkan diri saudara. Gak harus kemudian di harinya. Karena bukan manusia untuk sabat. Tapi sabat dibuat itu untuk manusia. Jadi kalau kita mau tentukan sabat kita sendiri, sabat yang hari ke-7 kan cuma orang Israel. Biar aja mereka. Saudara tiap hari mau bersabat? Boleh. Bagaimana sih bersabat itu? Diam, renungkan firman Tuhan. Atau saudara baca firman Tuhan. Saudara renungkan apa maksudnya ini. Kira-kira dari tahun lalu apa yang sudah saya capai. Bapak Ibu Saudara, saya anjurkan untuk yang hal ini saudara belajar untuk ambil waktu. Karena belum tentu firman Tuhan itu cukup untuk menjadi pedoman iman saudara. Walaupun saya bisa berkhotbah kepada saudara seri tiap minggu khotbah, kita sudah ikut seri khotbah dari Kejadian ini sampai kitab Ulangan itu sudah 4,5 tahun dalam catatan saya. Dari tahun 2019 akhir malah kitab Kejadian kita mulai. Yo, saudara sendiri lupa pasti kan? Ya lupa apa ingat? Ya kalau nggak ingat lupa pasti kan gitu. Udah sebelum COVID kita mulai itu. Ya. Lalu kemudian karena pas ada COVID maka ada rekaman. Kemudian ada live streaming. Dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan ini udah 4 tahun lebih kita belajar. Tapi pertanyaannya, pernahkah saudara merenungkan firman Tuhan ini? Cuman merenungkan aja. Tentukan saudara sabatmu kapan. Gak harus hari ke-7 juga. Itu orang Israel punya ketentuan. Dan karena itu pun Tuhan marah gitu. Karena kamu terlampau menghormati sabat. Sampai Yesus bilang, sekarang saya coba kasih kamu pilihan. Kalau ada anakmu nyemplung sumur di hari Sabat, kau tolong apa enggak? Itu ada loh di dalam kitab Markus ditulis. Orang Israel gak bisa jawab. Iya. Untungnya belum ada yang nyemplung saudara. Cuman kalau Yesus bilang begitu artinya itu kan kewaspadaan buat mereka. Kalau hari Sabat kan mereka gak boleh ngapa-ngapain. Gak boleh ngapa-ngapain. Jadi Tuhan bilang kalau begitu kalau ada anakmu nyemplung kau tolong apa enggak? Kalau tolong berarti kan ngapa-ngapain. Oh harus tolong dong. Nah berarti kan mesti ngapa-ngapain. Artinya saudara, sabat itu gak harus terikat betul dengan harinya. Dengan jumlah kalendernya. Karena sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Bukan karena sabat itu sakral maka manusia itu harus kemudian menghormati. Sabat ini yang ditentukan saudara. Renungkan firman Tuhan, kadang khotbah gak cukup. Kadang khotbah belum tentu saudara mencerna. Kalau saya bilang, kan kita ingin hidup kita layak toh di hadapan Tuhan. Betul? Dan layak itu sulit kan? Maka karena sulit kita tahu harus dicoba berulang-ulang. Coba berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Dengar lagi firman Tuhan. Ini Pak Gem ngomong apa sih sebenarnya minggu lalu ini? Gitu. Saya belum paham. Tinggal dibuka lagi YouTube-nya. Gitu.
Jangan bilang aduh pulsa saya habis. Ya. Sebab kalau pulsa habis nanti saudara nggak boleh nonton YouTube yang lain. Renungkan firman Tuhan. Saudara hanya perlu untuk melipat tangan saudara. Tidak harus kemudian berdoa juga. Saudara hanya merenungkan saja ayat ini bilang apa. Kira-kira apa yang sudah saya dapat dengan ayat ini. Saudara tahu dengan menyediakan 1 jam saja, 1 hari. Maka saudara mungkin sudah dihitung, sudah sama melakukan dengan 1 kali sabat. Coba itu, luar biasa kan. Makanya ada lagu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sebelum melakukan Tuhan kita renungkan dulu. Kalau saudara gak merenungkan, datang firman Tuhan, jangan menyembah padamu Allah, jangan menyembah Allah lain. Saudara kan bingung. Jangan mencuri, aduh Pak saya kepepet ini. Udah saya gak apa-apa lah nyuri, minggu depan saya gak deh, saya tobat. Karena saudara gak merenungkannya, maka saudara pun jadi salah kemudian. Takutnya saudara membangun alasan untuk mengiyakan atau bahkan mendiamkan firman Tuhan. Maka renungkan dulu, Daud direnungkan dulu. Oh ternyata kalau saya lakukan ini untungnya begini. Saya lakukan ini, saya tidak lakukan ini ruginya begini. Maka lama-lama saudara, karena saudara sering merenungkan, ketika firman Tuhan datang dalam kondisi yang tidak menguntungkan saudara, saudara gampang untuk bilang amen tadi. Gampang. Maka sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi perenungan itu baik. Ya. Kapan ya saya punya? Terserah. Mau saudara mungkin hanya punya di jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Silahkan. Mungkin saudara punyanya di waktu jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Silahkan. Saudara hanya perlu diam, baca 1 ayat. Kemudian saudara merenungkan. Saudara ingat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya yang lalu. Kira-kira dari ayat ini saya dapat apa? Apakah ada pengalaman baru? Baru saudara tutup dengan doa. Karena cuma itulah kegiatan sabat. Mereka gak boleh beribadah. Sabat itu hanya diem di rumah merenungkan firman Tuhan. Itu orang Israel. Mau Bapak Ibu Saudara? Ya. Karena kegiatan ini mungkin dipikirnya gampang-gampang, susah. Tapi kalau kita ingin menemukan sebenarnya hidup layak itu berat gak sih? Tuntutan ikut Tuhan itu sebenarnya berat gak sih? Saudara akan mulai temukan itu nanti ketika saudara banyak menyediakan waktu untuk bersabat. Kalau saudara habis capek kerja yang saudara buat apa? Duduk, minum, ngopi, ya kan? Itu sebenarnya perbandingannya dari sabat seperti itu. Relax dia. Tapi itu hanya perbandingan, itu bukan sabat sudah. Bukan berarti sabat itu asal saudara kemudian duduk, kemudian senderan, nonton, itu bukan sabat. Itu namanya ngaso. Ya. Tapi perbandingannya kayak begitu. Hanya saudara tambahkan dengan baca Alkitab, merenungkan. Ya. Mulai kemarin itu saya sudah memulai hal yang sebetulnya harusnya sudah saya mulai dari dulu-dulu. Tapi kesaksian ini, saya mulai dari ulang tahun saya. Ya, jadi terima kasih saudara sudah memberikan kado-kado, makanan-makanan. Ya. Tapi gara-gara itu, saya kan sudah 51. Lalu saya merenungkan lah. Sampai nangis saya saudara. Saya bilang, Tuhan 51 tahun, saya sudah punya apa ya? Gitu. Ya punya istri, punya anak, ya iyalah. Punya jemaat, rasanya kalau bilang punya jemaat itu takut saya. Kenapa? Jemaat kan punya Tuhan. Ya, gak boleh saya bilang, oh ini jemaat punya saya. Enggak, jemaat itu punya Tuhan. Kapanpun saudara bisa pergi, kapanpun saudara bisa datang. Kan begitu. Jadi saya berdoa, saya kira-kira sudah punya apa? Belum punya produk. Belum punya apapun. Oh udah punya pelajaran Alkitab, ya sudah. Cuma berapa lama itu? Sudah berapa tahun saya jadi hamba Tuhan. Akhirnya gara-gara itu saudara sekarang tiap hari saya bikin agenda saya sendiri. Hal yang sebetulnya mungkin sudah pikir ya ampun kayak ABG ada diary,
hari ini. Ya nggak harus kemudian saya ceritain juga gitu. Bahwa hari ini saya sudah bertemu orang, saya sudah bersaksi, itu saya tulis. Bahwa hari ini saya sudah berdoa untuk seseorang, saya tulis itu. Hari ini saya sudah mengajar 3 sesi, saya tulis itu. Walaupun toh nulis itu mungkin belum akan terlihat apa-apa. Tapi saya yakin nanti ketika saya baca 1 bulan, sekitar saya baca nanti setengah tahun, saya baca nanti 1 tahun kemudian, baru saya akan lihat kemajuan-kemajuan di situ. Apa yang kira-kira sudah saya buat untuk Tuhan. Saya tulis itu. Itu mulai kemarin startnya. Mulai tanggal 1 September setelah ulang tahun. Jadi baru 8 hari catatan saya. Gitu. Tapi terserah saudara mau ikut apa enggak. Jadi di laptop saya itu ada catatan harian saya. Tapi tidak berupa cerita, hanya berupa misalkan tanggal sekian. Oh tadi saya sudah berdoa untuk seseorang. Tadi saya sudah ngajar ini. Tadi saya sudah bikin apa misalkan, saya sudah bikin sesuatu. Saya tulis di situ. Supaya nanti saya melihat kalau ada rupanya yang belum saya penuhi atau ada yang rupanya enggak saya lakukan lagi, saya masih bisa mengejarnya, saya masih bisa memperbaikinya supaya saya bisa memberikan kepada Tuhan lebih hari, lebih banyak segenap itu, lebih banyak dari hari sebelumnya. Ingat saudara, menjadi murni itu susah. Menjadi layak itu susah. Bukan berarti tidak bisa. Makin tua jangan jadikan hambatan. Ingat Yakub, usia makin tua, musuh makin banyak, kekuatan makin kurang, tapi justru kemenangan dia dapatkan. Saudara ingin punya cerita hidup yang luar biasa untuk anak-anakmu, saudara harus tutup hari-hari tua saudara dengan cerita yang lebih heroik. Jangan karena saudara makin tua, sudahlah gitu. Oleh karena saya sudah tua, tulang-tulang saya sudah berantukan gitu ya. Setiap kali saya setiap kali saya bergerak ada yang bunyi gitu. Kretek-kretek gitu misalkan, berdoa, berlutut, berdiri kretek-kretek, waduh gawat ini. Ya, itu harus diperangi saudara. Percayalah bahwa Allah bisa nanti memampukan saudara. Yakub bisa, kita bisa. Hanya tinggal mau apa tidak. Setuju? Setuju enggak? Kalau enggak setuju saya tambahin ayatnya lagi. Ya. Tuhan memberkati kita saudara ya. Maka hidup untuk Tuhan itu seperti itu. Hari ini saya jadikan itu judulnya, hidup untuk Tuhan. Supaya saudara punya cerita. Ketika saudara akhirnya menutup cerita di dalam dunia ini, saudara betul-betul layak menjadi kebanggaan dan bahan cerita. Layak itu susah saudara, tapi bukan tidak mungkin diusahakan. Menjadi kudus itu susah, tapi harus diperjuangkan. Kalau ada yang pernah bisa, berarti artinya kita juga bisa. Apa yang tidak membunuhmu akan membuat engkau kuat, itu kata orang Amerika. Ya, ada pepatahnya itu. Apa yang tidak membunuhmu membuat engkau kuat. Jadi kalau saudara sekarang karena sehat, ada mungkin yang lemah saya tahu. Tapi karena semangat saudara mau ikut Tuhan, percayalah saudara, pelan-pelan Allah akan penuhi apa yang saudara inginkan. Yang penting saudara setia dulu. Tuhan kita memberkati. Mari kita berdiri. Saya ingin kita nyanyi lagu yang tadi sudah sempat saya iya, apa tadi lagunya? Kerenungkan firman-Mu siang, dan itu awalnya gimana ya? Iya, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lagi dari awal, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu hanyalah untuk menyenangkan. Baiklah saudara, jujur dengan hatimu sendiri. Kalau dengan lagu ini pun saudara ingin menyatakan supaya seumur hidup saudara hanya menyenangkan Tuhan. Tujuan hidup kita memang seharusnya hanya menyenangkan Tuhan. Maka saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Persis seperti yang tadi kita sudah simak dalam Alkitab. Merenungkan firman, mengambil waktu untuk bersabat. Tidak harus harinya. Ada hari-hari khusus di gereja saudara bisa pakai untuk berdoa. Hari Sabtu, anggaplah itu juga sabat secara berjemaah. Saudara berdoa, merenungkan firman Tuhan. Tapi tidak salah jika saudara juga bisa bersabat di rumah. Karena sabat ditentukan untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Jadi saudara yang tentukan sendiri. Supaya hidup saudara makin dekat dengan Tuhan, apa yang saudara ingin lakukan, saudara tentukan sendiri. Saudara rasa, oh Tuhan gak cukup saya hanya bergereja. Saudara tambahi dengan apapun yang saudara bisa. Karena sabat dibuat untuk manusia. Jadi harus manusialah yang menguasai sabat. Harus manusia yang dapat menggunakan sabat. Bukan sabat memperalat manusia. Tapi manusia harus bisa memanfaatkannya. Buatlah hari-hari saudara intim dengan Tuhan. Ketika saudara tahu ternyata hidup dekat dengan Tuhan itu susah. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, Allah akan mampukan itu. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kemegahan Tuhan. Benarlah bahwa Engkau tidak mengizinkan wajah-Mu dilihat. Karena memang Engkau hanya ingin suara-Mu yang kami dengar. Engkau ingin supaya suara-Mu yang diperdengarkan ya Tuhan. Firman-Mu yang diperdengarkan. Supaya tumbuh di sana iman. Tumbuh di sana juga takut akan Tuhan. Karena seharusnya kami tidak perlu pengantara untuk menerima firman. Tapi karena orang Israel belum layak, maka perlu Musa. Pada kami ada pengantara baru, bukan lagi manusia. Pengantara kami adalah Alkitab ini. Inilah pengantara kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Alkitab adalah pengantara kami untuk berdiri langsung di hadapan Tuhan.
Maka ajar kami ya Tuhan supaya kami dapat menggunakan firman Allah, Alkitab ini untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, berkati ya Tuhan. Buat mereka semakin bergairah untuk dapat bersahabat bagi Tuhan. Bergairah untuk merenungkan firman-Mu siang malam atau di waktu-waktu lain yang mereka punya. Supaya kami betul-betul dapat mengetahui sampai di mana pengiringan kami kepada Tuhan. Supaya kami sendiri mengenali betulkah kami sudah mencintai Tuhan atau masih kurangkah dan perlu ditambah. Tuhan berkati umat-Mu. Tuhan pelihara umat-Mu. Pagari mereka di dalam seluruh aktivitas hidup mereka. Keluar masuk rumah jagai Tuhan, halaukan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Berkati usaha mereka. Bahkan mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan, bukan dengan jumlah, tapi sesuai dengan takaran yang kami berikan kepada Tuhan. Bukan angka, bukan besarnya nominal, tapi presentasi yang kami bawa kepada Tuhan dari apa yang Tuhan berikan pada kami. Maka itulah yang kami berikan itu karena takut akan Tuhan. Maka Tuhan berkati umat-Mu. Tuhan berkati umat-Mu. Berkati dengan kesejahteraan, berkati dengan kesehatan, berkati dengan keamanan, berkati dengan ketenangan. Di dalam nama Yesus Tuhan penuhi hidup mereka. Tuhan penuhi seisi rumah mereka dengan semua kelengkapan ini. Damai sejahtera, keamanan, ketenangan, Tuhan penuhi rumah tangga mereka. Supaya hari-hari mereka ada di dalam keamanan dan sukacita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah pelayan-pelayan, berkatilah kami semua, berkatilah anak-anak kami, berkati seisi rumah tangga kami. Berkati ya Tuhan, karena kami perlu berkat Tuhan. Kami pulang sebentar, jagai kami di jalan, jauhkan dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain. Kami tiba di rumah dengan sukacita karena selamat yang daripada Tuhan. Kumpulkan kami pada jam-jam ibadah sebagaimana yang sudah ditentukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan mau berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita berkata,